never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez percaya bahwa bertarung 1 lawan 1 dengan Ducati GP24 adalah mungkin, tetapi hanya di trek tertentu dan saat akhir pekan dimulai dengan baik. Marc Marquez percaya bahwa cara untuk menantang Ducati GP24, yang ia anggap super cepat kalender GP, adalah dengan mengawali akhir pekan dengan baik. Menghadapi kesenjangan yang semakin besar antara Desmosedici GP23 miliknya dan mesin pabrikan. Juara dunia 8 kali itu hanya berhasil meraih podium 1 kali dalam 4 Grand Prix terakhir. Dan performa apik Enea Bastianini saat ini yang akan digantikannya di tim resmi pada 2025 semakin membuatnya sulit menyelinap ke posisi 3 besar. Grand Prix Inggris terakhir adalah demonstrasi lain dari langkah maju yang diambil Ducati dengan MotoGP 2024. Merebut podium dalam balapan panjang oleh 3 pebalap bermesin GP24. Bahkan pebalap kedua tim Pramac, Franco Morbidelli, mampu finish 10 besar meski mendapat 2 penalti long lap karena insiden di sprint, Sabtu. Marquez mengatakan fakta bahwa Aleix Espargaro dan saudaranya sendiri, Alex Marquez, telah berubah dari memenangkan balapan di Silverstone pada tahun 2023 menjadi finish di posisi ke-6 dan ke-7 tahun ini merupakan indikasi jelas bahwa GP24 telah meninggalkan para pesaingnya. Namun pembalap asal Spanyol itu yakin jika dirinya dan Gresini mempersiapkan diri dengan benar, mereka masih berpeluang menantang spesifikasi terkini Desmosedici, terutama di sirkuit yang keunggulan motornya lebih kecil. Ini tidak terkait dengan ban belakang, ini terkait dengan evolusi sepeda motor, kata pebalap Cervera di Silverstone itu ketika ditanya apakah GP24 beradaptasi lebih baik dengan karet baru yang diperkenalkan Michelin tahun ini. Jika Anda melihat Grand Prix tahun lalu di sirkuit ini, saudara saya Alex dan Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di trek dengan motor dari tahun sebelumnya. Dan Aleix menang dengan Aprilia. Pada akhirnya, performanya ada, tetapi tampaknya GP24 di beberapa sirkuit sangat cepat terutama di Silverstone. Sementara itu, Johan Zarco memandang bahwa bergabungnya mantan timnya, Pramac, dengan Yamaha juga bisa menjadi dorongan bagi Honda. Pembalap LCR, Johan Zarco berharap ekspansi Yamaha menjadi 4 motor di MotoGP tahun depan akan memberikan insentif ekstra bagi Honda untuk menutup jarak ke depan. Rider Prancis ini yakin keputusan Pramac menjadi tim satelit Yamaha mulai 2025 akan menguntungkan kedua pabrikan asal Jepang tersebut, karena mereka terpacu berusaha untuk menyamakan kedudukan dengan tim-tim asal Eropa. Baik Yamaha dan Honda makin tertinggal dalam persaingan tahun ini meskipun telah mengubah filosofi mereka selama 12 bulan terakhir. Dengan sistem konsesi baru MotoGP yang juga terbukti tidak cukup untuk membantu mereka membuat kemajuan di tengah musim. Posisi Yamaha dalam beberapa tahun terakhir telah melemah karena tidak adanya tim satelit. Tetapi mereka akan memiliki 4 motor di grid untuk pertama kalinya sejak 2022 karena Pramac mengakhiri kemitraan selama 20 tahun dengan Ducati dan beralih ke merek asal Jepang tersebut. Ketika ditanya pendapatnya tentang peralihan ini, Zarco yang mencetak 1 kemenangan dan 14 podium selama 3 tahun bersama Pramac mengatakan, ini akan bagus untuk proyek Yamaha. Mereka membutuhkan lebih banyak motor untuk dikembangkan dan mendapatkan lebih banyak informasi. Bagus untuk mendapatkan lebih banyak motor Jepang di kejuaraan karena sekarang motor Eropa, Ducati, mendapatkan terlalu banyak keuntungan sehingga menemukan keseimbangan yang sedikit lebih baik. Dan saya berharap motor Jepang akan mengurangi jarak dengan Ducati. Saya pikir, Yamaha yang melakukan peningkatan dan mendapatkan lebih banyak motor di grid akan mendorong Honda untuk melakukan perubahan atau mendorong diri mereka sendiri untuk menemukan solusi.
Usai kemenangan Bastianini di Silverstone, Dal-Nya mengakui kemajuan GP24 dibandingkan GP23 dan mengaku juga menerima kritik. Ducati menjalani akhir pekan bersejarah di Silverstone. Rumah Borgo Panigale menjadi yang pertama meraih 7 triplet berturut-turut di MotoGP, tetapi juga menempatkan 8 Desmosedici di 10 besar, mengulangi prestasi yang telah mereka capai di Sachsenring pada tahun 2023. Apalagi kali ini mereka melakukannya di trek yang musim lalu hanya satu motornya yang berada di top 5. Pertumbuhan pabrikan Italia pada tahun 2024 tampak nyata, dan tidak luput dari perhatian bahkan oleh Direktur Umum Departemen Balap, Gigi Dal-Nya, yang sekali lagi menegaskan bahwa Ducati tahun ini telah meningkat dibandingkan musim lalu. Meskipun Pecco Bagnaia atau Jorge Martin berpendapat bahwa perbedaannya tidak sebesar yang terlihat. Seperti biasa, kami mencoba untuk mengatasi masalah, dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami jelas telah meningkatkan GP24 dalam aspek-aspek di mana GP23 sedikit lebih lemah. Hal ini telah terlihat di sini, di Silverstone, tapi juga di sirkuit lain. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di pabrik telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, kata insinyur terkenal Venesia. Secara tidak langsung, ia juga menegaskan bahwa GP23 pun sudah mengalami kemajuan dibandingkan 12 bulan lalu. Dan Dal-Nya tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami peningkatan di sisa tahun 2024, seperti biasa. Semuanya bermula dari pemahaman mekanisme tertentu dan masalah-masalah tertentu. Ketika Anda memahami hal-hal tertentu, maka solusinya akan lebih mudah diterapkan. Jadi apapun yang bisa diperbaiki di GP23, akan kami lakukan, dan akan terus kami lakukan di sisa tahun ini, lanjutnya. Setelah kemenangan ganda Enea Bastianini yang indah di Inggris, pasti ada orang-orang yang sekali lagi mengkritik Transalpines karena tidak memberinya kesempatan lagi, dan memutuskan untuk bertaruh pada Marc Marquez untuk masa depan. Sementara itu, Jorge Martin mengevaluasi akhir pekan Inggris, di mana ia kembali memimpin Piala Dunia, kalah drastis di Jerman sebelum liburan, dengan cara yang positif, terutama karena telah melampaui rival terdekatnya. Pria asal Pramat itu meninggalkan Jerman sebelum jeda musim panas, menerima pukulan yang sangat serius, terjatuh saat memimpin balapan dengan 2 lap tersisa, yang dimanfaatkan Pecco Bagnaia untuk memenangkan balapan keempat berturut-turut, dan menjadi pemimpin kejuaraan dunia, hadiah pernikahan terbaik. Namun, Jorge Martin terbukti memiliki kekuatan mental yang kuat, karena ia tidak membuat kesalahan di Grand Prix Inggris yang rumit dan tahu bagaimana mengendalikan pemimpin tim Ducati, yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu dan hanya mampu finish ketiga pada hari Minggu jauh dari 2 yang pertama. Satu-satunya kelemahan akhir pekan ini, tentu saja, adalah Martin tidak dapat meraih kemenangan apapun. Karena pada hari Sabtu dan Minggu Enea Bastianini berpakaian seperti Beast untuk muncul dari kedalaman di lap terakhir dan memenangkan kedua balapan. Saya sangat senang, bukan karena bisa kembali memimpin, yang selalu penting untuk tetap berada di sana dalam pertarungan, tapi karena bisa finish di depan Pecco. Karena mampu menjadi lebih kompetitif darinya, tidak pernah mudah dan minggu ini kami mencapainya, jadi saya berangkat dari sini dengan sangat bahagia. Jelasnya di penghujung hari. Saya pikir saya melakukan balapan terbaik yang bisa saya lakukan, sangat sulit untuk mengalahkan Enea, baik pada hari Minggu dan Sabtu. Saya memiliki lebih banyak waktu di lap terakhir dan kami harus menganalisis alasannya.